Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7 yang saya cintai dan berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi yaitu dari mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Kebetulan untuk di sini saya menyampaikan untuk materi IPS kelas 7 B dan C. Maka pada kesempatan kali ini juga mari kita belajar bersama-sama untuk mempelajari mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Oke, untuk selanjutnya materi pada bab 1 ini adalah manusia, tempat, dan lingkungan. Nanti kita masuk pada poin A yaitu ruang dan interaksi antar ruang. Oke, kita memulai, tapi sebelum kita memulai, karena ini awal mata pelajaran, awal kita ketemu, maka perlu perkenalan terlebih dahulu. Maka akan saya kenalkan diri saya melalui video ini juga, karena pada pembelajaran ini kita tidak bisa bertemu, hanya melalui video ini. Maka silakan nanti anak-anakku untuk menyimak paparan atau sedikit yang saya sampaikan sebagai gambaran. Setelah itu anak-anakku juga bisa melihat nanti di buku ataupun di LKS ataupun di internet terkait dengan materi bab 1 manusia, tempat, dan lingkungan. Oke, untuk memulai akan saya perkenalkan. Kita perkenalan dulu. Yang perlu kita perkenalkan adalah yang pertama nama, itu tertulis nama saya. Bisa dibaca, silahkan. Ini semua ada. Data pribadi, ini sifatnya. Kalau pengen kenal lebih jauh, silahkan bisa ke rumah saya di Desa Bener Kulon, RT 2 RW 2 sebelah timur. Di sana tanya nama saya, insya Allah banyak yang tahu. Oke, perkenalan mungkin sudah bisa dibaca, dan nanti perkenalan juga akan saya lewatkan melalui link. Selain dari presentasi ini, dari keterangan ini, nanti bisa melalui link yang akan saya sampaikan kepada anak-anakku semua. Oke, kita lanjutkan materi. Tujuan dari pembelajaran: setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Materinya tadi poin A adalah ruang dan interaksi antar ruang. Oke, sebelum kita lanjut belajar, kepada anak-anakku semua silakan untuk berdoa di rumah masing-masing, berdoa sebelum belajar. Memohon kepada Allah semoga kita dimudahkan dari segala urusan, diberi ilmu yang manfaat dan barokah, diberi kesehatan. Amin Allahumma amin. Dan itu ada slogan atau kata-kata mutiara bahwa masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Maka kepada anak-anakku semua, masa depan anak-anakku semua itu tergantung menyikapinya pada kesempatan sekarang ini, pada pembelajaran, pada kegiatan yang kamu laksanakan sekarang ini. Jadi masa depan itu tidak mutlak bergantung pada orang lain, tapi mutlak bergantung pada diri sendiri, didukung oleh orang lain.
Yang mendukung termasuk orang tua, lingkungan, sekolah, pendidikan, dan lain sebagainya. Itu menentukan dari masa depan anak-anakku semua. Masa depan itu ada masa depan di dunia dan tentunya ada masa depan di akhirat. Maka kepada anak-anakku semua, untuk menggapai dua-duanya, maka kalian harus bisa melaksanakan dua-duanya. Di dunia ini kita juga belajar melalui pendidikan formal dan yang lainnya, tapi jangan lupa kita harus belajar ilmu agama dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk, anak-anakku semua termasuk, nantinya dapat mencapai cita-cita dan bisa mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Oke, kita lanjut pada materi. Untuk yang pertama adalah materi pengertian tentang ruang. Kalau kita bicara tentang ruang, kita bisa membayangkan bahwa ruang itu misalkan ruang. Kalau kamu ditanya ruangan, itu berarti ada ruang tamu, ada ruang belajar, ada ruang yang lainnya. Ini hanya sebagai misal. Dan di dalamnya, di dalam ruangan itu, dalam ruang itu nanti terdapat bermacam-macam juga. Tapi di sini yang dimaksudkan ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Intinya, bagian yang bukan makhluk hidup itu sendiri dapat dikatakan ruang. Dalam istilah biologi disebut lingkungan. Jadi ruang itu yang ada di dalam ruangan itu termasuk fasilitas, termasuk semuanya, itu namanya ruang atau benda-benda yang lainnya walaupun itu bukan hidup. Oke, pengertian ruang sudah. Kemudian untuk ruang itu sebenarnya banyak, bisa dikategorikan ruang itu ada ruang absolut. Ruang absolut adalah ruang yang dipandang terpisah dari keberadaan benda di dalamnya. Saya contohkan kalau ruang absolut itu, kalau di sini dicontohkan pada ruang angkasa yang di dalamnya itu seolah-olah itu ada garis lintang. Itu merupakan ruang absolut, contohnya adalah garis lintang. Nah, garis itu adalah garis maya, garis yang tidak terlihat tetapi bisa dibayangkan. Itu yang kita sebut dengan ruang absolut. Kemudian ada ruang relatif. Ruang relatif itu mengacu pada hubungan antar lokasi. Ruang relatif dinyatakan dalam bentuk dimensi yang menunjukkan tingkat keterjangkauan dalam konteks hubungan antar ruang. Hubungan antar ruang dan jarak dapat diukur dari segi biaya transportasi, waktu, jarak tempuh melalui jaringan transportasi. Nah, ketiga ini dipengaruhi oleh sosial ekonomi. Nah, kalau di sini kita contohkan seperti kemajuan teknologi itu juga mempengaruhi. Nah, di sini pengaruhnya adalah terhadap gagasan dan juga informasi. Ini yang dimaksud dengan ruang relatif. Karena apa? Ada perubahan terus-menerus. Kemudian ada ruang relasional, yaitu ruang yang di sini menjadi bagian intrinsik dan keberadaan kita di dunia. Konsep tentang ruang relasional berkaitan dengan kegiatan manusia. Contohnya, masyarakat sekarang membedakan antara tempat tinggal dan tempat bekerja, kemudian pasar, kemudian tempat belanja, dan yang lainnya. Yang jelas pengertian ruang itu adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Dan di dalamnya juga terbagi-bagi. Oke, kita lanjutkan. Batas ruang. Ruang tidak hanya sebatas udara, tadi sudah saya sampaikan. Tapi semuanya itu juga termasuk dalam ruang tersebut.
Contohnya, lapisan atmosfer yang mempengaruhi permukaan bumi. Ini juga disebut ruang. Ruang juga mencakup hidrosfer, tidak hanya daratan tetapi juga perairan. Perairan itu ada laut, sungai, danau, dan lain sebagainya. Di bawah permukaan bumi ada air tanah sampai kedalaman tertentu. Itu juga termasuk ruang. Selain itu, ruang juga mencakup lapisan tanah dan batuan sampai pada lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan. Oke, kita lanjutkan. Bentuk interaksi antar ruang. Jadi kalau kita melihat interaksi, bayangan kita pertama yang namanya interaksi itu berarti proses timbal balik. Artinya tingkah laku kita itu pastinya ada proses antar sesama. Berarti timbal balik antara satu dengan yang lainnya. Baik melalui kontak langsung ataupun tidak langsung. Kalau langsung berarti bertemu, kalau tidak langsung berarti tidak bertemu, tetapi tetap bisa berkomunikasi timbal balik. Kalau zaman dulu itu menggunakan surat. Kalau zaman sekarang sudah menggunakan SMS atau WhatsApp atau yang lainnya, media-media sosial yang lainnya. Kita di sini bisa berinteraksi dengan dunia luar, dengan orang lain tanpa kita harus mendekati orang tersebut, yaitu bisa melalui teknologi yang ada sekarang. Artinya kita bisa telepon, bisa WhatsApp, bisa lainnya. Yang jelas di situ ada hubungan timbal balik. Nah, di sini interaksi antar ruang itu dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Sekarang kita contohkan saja menuju tempat kerja, menuju sekolah. Kalian berangkat sekolah, bertemu dengan teman, itu termasuk interaksi, ngobrol. Kemudian di sekolah nanti bertemu dengan guru, dengan yang lainnya. Kemudian termasuk migrasi, perpindahan penduduk, perjalanan wisata, pemanfaatan fasilitas umum, pengiriman informasi atau modal perdagangan internasional dan lain sebagainya. Interaksi dalam bentuk pergerakan manusia disebut mobilitas penduduk. Kalau melalui gagasan disebut gagasan dan informasi disebut komunikasi. Sedangkan melalui perpindahan itu yang disebut transportasi. Artinya mobilitas penduduk itu juga terbagi-bagi. Nah, di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, kalau pergerakan manusia, mobilitas penduduk. Yang kedua, kalau gagasan dan informasi, itu adalah komunikasi. Terakhir, adalah perpindahan barang atau energi dan lain sebagainya. Itu yang disebut transportasi. Kemudian contoh interaksi antar ruang. Contoh interaksi antar ruang misalnya wilayah pegunungan umumnya merupakan penghasil sayuran, sedangkan di daerah pesisir penghasil ikan laut. Penduduk di daerah pantai membutuhkan sayuran, di daerah pegunungan itu sebaliknya. Maka penduduk antara pantai dan juga pegunungan itu ada keterkaitan dan bisa dikatakan ada ketergantungan. Karena yang di pegunungan tidak punya laut tentunya tidak bisa mencari ikan. Tapi yang di laut, di dekat laut karena daerah-daerah panas, daerah pasir, sayuran ada tetapi tetap masih bagus yang ada di pegunungan. Maka di situ nanti ada interaksi timbal balik antara yang berada di pegunungan dan juga di pantai, termasuk di desa dan perkotaan. Perkotaan jarang ada petani. Nah, kalau di desa banyak petani. Tapi barang-barang industri di desa tidak ada industri dan barang industri masuk ke desa. Maka barang industri itu bisa masuk ke desa, barang dari desa seperti hasil pertanian itu bisa masuk ke perkotaan. Maka itu namanya hubungan timbal balik interaksi antar ruang. Kemudian
Di sini ada kemudahan transfer, pengangkutan barang untuk memindahkan suatu komoditas ke daerah lain tentunya memerlukan biaya. Biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan. Jika biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya, maka interaksi antar ruang tidak akan terjadi. Kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan juga sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur, yakni sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah asal dan tujuan. Jalan yang rusak dan tidak adanya kendaraan pengangkut dapat mengurangi kemungkinan terjadinya interaksi. Jadi interaksi itu intinya pasti menggunakan prinsip ekonomi. Artinya kita belanja itu pasti pengen yang lebih murah dari sisi apapun. Sisi transportasi, sisi harga, tapi di sini yang kita bahas adalah sisi transportasi. Termasuk moda transportasi yang ada zaman sekarang, ada yang untuk lebih ekonomis menggunakan kendaraan pribadi. Jarak yang ditempuh juga dipertimbangkan. Intinya kemudahan transfer itu di sini tetap menggunakan prinsip ekonomi yang lebih menguntungkan itu yang akan diambil. Kemudian ada kesempatan antara adalah suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jika seorang akan membeli suatu produk, maka ia akan perhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Maksudnya orang itu membeli, ya tadi saya sampaikan, orang pasti kalau menginginkan sesuatu hal itu mengedepankan prinsip ekonomi, mengambil yang biayanya lebih ringan, keuntungannya lebih banyak. Kalau kita beli di sini ada, kenapa harus beli jauh dengan kualitas yang sama? Karena kalau belinya tempatnya jauh, pasti akan menambah biaya transportasi. Oke, untuk wilayah yang berada di kesempatan antara memiliki kelebihan tersebut karena memiliki jarak yang lebih dekat di antara kedua wilayah yang mengapitnya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Ini gambarnya. Ini. Wilayah A surplus sayuran minus ikan. Wilayah C surplus ikan minus sayuran. Wilayah B surplus ikan minus sayuran. Keterangan itu yang panah langsung itu interaksi kuat. Nah, kalau interaksi yang pakai garis-garis putus-putus itu interaksi lemah. Artinya apa? Bisa dilihat jaraknya. Jaraknya itu biasanya orang mau membeli, itu jaraknya mencari yang lebih dekat. Kalau yang lebih dekat ada, kenapa harus yang lebih jauh? Kalau harganya masih sama, kualitasnya masih sama. Oke, kita lanjutkan. Saling melengkapi. Jadi, kondisi interaksi antar ruang ini adalah kondisi saling melengkapi. Dan ini terjadi apabila terdapat wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkan. Seperti tadi saya sampaikan di laut atau di pantai itu ikan. Kemudian di daerah dataran rendah pertanian, perkebunan. Kemudian di daerah pegunungan itu ada sayuran, ada perkebunan. Kemudian di daerah perkotaan itu ada barang-barang industri. Maka semuanya itu saling melengkapi. Nanti di situ ada interaksi dan ada pertukaran barang untuk melengkapi kebutuhan satu dengan yang lainnya. Oke, berarti materinya selesai ini. Oke, materi selesai dulu untuk kesempatan kali ini. Ini hanya sebagai awal kita memulai pembelajaran pada pertama kali ini. Yang paling penting di masa pandemi ini anak-anakku semua tetap belajar secara serius, secara sungguh-sungguh dan mentaati
kemudian mempelajari apa yang disampaikan Bapak Ibu guru. Dengan harapan semoga anak-anakku semua mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah, sehingga ilmu itu nantinya akan berguna bagi anak-anakku semua, berguna baik di dunia dan juga berguna untuk menuju ke akhirat atau menuju masa depan yang langgeng. Semoga kita diselamatkan dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Sekian materi untuk pertama ini. Anak-anakku nanti bisa menambah pada buku-buku atau LKS atau mencari di yang lainnya. Yang jelas ini sebagai mukadimah pertama kali kita ketemu. Sekian, ada kesalahan saya mohon maaf. Kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.